Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lutfia Maharinto Kalimpo dari kelas H dengan NIM 45240911151. Jadi saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Bosowa. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, yang dimana materi kali ini saya akan mempresentasikan materi ukuran kebenaran, klasifikasi, dan hierarki ilmu. Baik, langsung saya akan menjelaskan ukuran kebenaran terlebih dahulu. Nah, pertama-tama, seperti yang kita ketahui, berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Nah, apa yang disebut orang lain belum tentu benar di pandangan orang lain. Maka dari itu, berpikir merupakan kegiatan untuk menemukan suatu pengetahuan yang benar atau kriteria yang benar. Nah, pada umumnya, orang-orang pasti merasa bahwa tujuan dari pengetahuan yaitu mencapai kebenaran. Namun sebenarnya tidak hanya sampai situ saja. Nah, problem dari kebenaran inilah yang memicu untuk mengembangnya epistemologi. Nah, epistemologi ini membawa kebenaran kepada 3 jenis, yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologi dulu. Kebenaran epistemologi merupakan kebenaran atau pengetahuan yang mencangkup kepada pengetahuan manusia. Nah, sedangkan kebenaran dalam arti ontologis merupakan kebenaran yang sebagai dasar dari segala sesuatu sifat hakikat yang meliputi segalanya atau sesuatu yang ada. Kalau kebenaran dalam semantis merupakan kebenaran yang melekat pada tutur bahasa dan kata. Masuk ke dalam teori secara epistemologis, di mana saya akan membahas 3 poin dari teori epistemologis. Nah, teori yang pertama yaitu teori korespondensi, atau disebut juga sebagai the correspondence theory of truth, atau kadang disebut juga sebagai the accordance theory of truth. Nah, menurut teori ini, kebenaran atau keadaan yang benar apabila ada kesesuaian atau koresponden antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat yang objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dari itu, kebenaran secara epistemologi merupakan kemenanggulangan antara subjek dan juga objek. Pengetahuan ialah benar apabila apa yang di dalam budi pikiran subjek itu benar sesuai dengan apa yang di dalam objek. Nah, suatu proposisi atau pengertian ialah benar jika terdapat suatu fakta yang diselaraskannya, yaitu apabila ia menyatakan apa adanya. Kebenaran yang sesuai dengan fakta, keselarasan dengan realitas, yang serasi atau koresponden dengan situasi aktual. Kebenaran ialah persesuaian atau agreement antara pernyataan atau statement mengenai fakta atau fakta faktual, atau antara putusan judgment atau dengan situasi seputar yang diberi interpretasi. Nah, teori korespondensi umumnya dianut oleh kaum realisme seperti Plato, Aristoteles, terus ada Murray, Russell, Ramsay, dan Tarski. Tokoh yang bernama K. Rogers dari penganut realisme kritis Amerika yang berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Sebenarnya realitas itu subjektif atau objektif. Nah, dalam pandangan ini terbagi menjadi 2, yaitu realisme epistemologis dan juga idealisme epistemologis. Nah, kalau pandangan dari realisme epistemologi, dia itu meyakini bahwa realitas yang independen tidak bergantung dengan yang lain, terlepas dari pemikiran, dan kita tidak dapat mengubahnya walaupun kita memahami atau mengalaminya. Nah, itu sebabnya kadangkala realisme disebut sebagai objektivitisme. Dengan kata lain, realisme epistemologi atau objektivisme berpegang kemandirian pada kenyataan dan tidak tergantung pada luarnya. Sedangkan idealisme epistemologi berpandangan bahwa setiap tindakan mengetahui berakhir di dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektifnya. Idealisme epistemologi itu dia lebih menekankan kepada di dunia dalam ide, seperti melihat merah, rasa manis, rasa sakit, ataupun gembira. Nah, itu semua adalah ide. Makanya idealisme epistemologis juga disebut sebagai subjektivitisme. Mengenai 2 hal, yaitu pertama yaitu pernyataan, yang kedua itu kenyataan.
Yang dimana menurut teori korespondensi ini, ia menyatakan bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara penyataan dengan kenyataan itu sendirinya. Dalam dunia sains, teori korespondensi ini sangat penting untuk mencapai sesuatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Nah, seorang ilmuwan akan berusaha untuk meneliti suatu kebenaran yang melihat secara bersungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihat benar-benar nyata, bukan hanya pemikiran belakanya. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori koherensi tentang kebenaran atau disebut juga sebagai konsisten, atau dalam bahasa Inggrisnya the consistent theory of truth. Teori ini, teori konsisten atau coherence, menurutnya kebenaran tidak dibentuk antara putusan dengan hal yang lain seperti fakta atau realitas, melainkan menurut teori ini kebenaran itu dibentuk antara putusan-putusan itu sendiri. Ya, kebenaran ditegakkan atau diputuskan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan akui kebenarannya terlebih dahulu. Jadi, suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi itu saling berhubung atau coherence dengan proposi-proposi yang benar lainnya. Kepastian mengenai kebenaran memiliki 4 pengertian, di mana satu diantaranya tidak dapat diragukan kebenarannya. Itu disebut sebagai pengetahuan. Jadi yang pertama yaitu pengertian yang bersifat psikologis, lalu yang kedua pengertian bersifat logis, yang ketiga menyamakan kepastian dengan keyakinan yang dapat dikoreksi. Yang keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu diartikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan atau dianggap salah. Menurut teori koherensi ini, putusan berhubungan dengan satu sama lain dan saling menerangkan satu sama lain. Lalu muncul rumusan truth is a systematic coherence, yang dimana kebenaran ialah saling hubungan yang bersistematis. Lalu ada juga truth is a consistency, yaitu kebenaran ialah konsistensi dan kecocokan. Teori konsistensi atau koherensi ini dikembangkan pada abad 19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme seperti filsufus Britania F.M. Bradley. Manusia merupakan ukuran segala-galanya. Dengan demikian, itulah kebenaran yang dirumuskan oleh kaum idealis. Dapat disimpulkan bahwa teori konsisten atau koherensi bahwa menurut teori ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita temui dan akui sebagai benar. Lalu teori ini juga dinamakan sebagai teori penyaksian atau justifikasi tentang kebenaran, karena menurut teori ini, satu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau justifikasi oleh putusan-putusan lain yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan ada benarnya. Nah, demikian, suatu teori dianggap benar apabila teori tersebut tahan uji. Maksudnya yang dimana jika seseorang mencetuskan suatu teori, lalu orang lain mengujinya dengan diselaraskan data-data baru. Nah, makanya apabila teori tersebut bertentangan dengan data yang baru, maka teori tersebut secara otomatis gagal atau gugur. Nah, sebaliknya jika teori tersebut cocok dengan teori yang lama, maka teori tersebut akan makin kuat. Pendapat ini ditegaskan oleh Karl Popper. Nah, kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori pragmatif tentang kebenaran atau disebut juga the pragmatic theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yang dimana pragma yaitu artinya dilakukan, dikerjakan, ditindakkan. Menurut filsafat, benar atau tidaknya suatu ucapan, dalil, ataupun teori-teori tergantung kepada asas manfaatnya. Nah, kalau menurut teori pragmatisme ini, itu kebenaran atau suatu pernyataan dapat diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Nah, teori hipotesa atau ide ialah kebenaran benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis. Kebenaran terbukti oleh kegunaannya, sebabnya, akibat-akibatnya, dan juga hasil-hasilnya. Kebenaran ialah apa saja yang berlaku. Jadi di sini dikatakan menurut William James, ide-ide yang benar ialah ide-ide yang dapat kita serasikan. Kita umumnya berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah ialah ide yang tidak demikian.
Nah, oleh karena itu tidak ada kebenaran yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus. Nilai tergantung pada akibatnya dan pada kerjaannya. Artinya pada kebersihan perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu. Adapun hasil yang memuaskan atau satisfactory result yang dikemukakan oleh penganutnya, yang pertama yaitu sesuatu itu benar apabila memuaskan keinginan dan tujuan manusia. Yang kedua, sesuatu itu benar apabila dapat kita diuji benar dengan eksperimen. Yang ketiga, sesuatu itu benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada. Jadi para penganut pragmatis itu ada kegunaan utility, dapat dikerjakan, workability, akibat atau pengaruh yang memuaskan, satisfactory consequence. Jadi menurut pendekatan ini tidak ada kebenaran yang mutlak ataupun yang tetap. Di sini ada contoh yang diberikan teori pragmatis tentang Tuhan, yang dimana bagi mereka itu agama bukan benar karena Tuhan yang disembah oleh penganut agama tersebut, melainkan pengaruh positifnya terhadap masyarakat. Dengan kepercayaannya orang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib dan jiwanya mereka tenang. Dalam dunia sains, suatu ilmu itu bermanfaat apa tidak bagi kehidupan manusia, seperti ilmu botani. Nah, petani itu kan sangat memerlukan ilmu botani, tidak seperti pedagang. Pedagang itu tidak perlu ilmu botani, mereka itu butuhnya ilmu matematika untuk menghitung. Lalu adapun ilmu perbintangan yang bermanfaat bagi para nelayan untuk menunjukkan arah dan keadaan cuaca untuk menaungi lautan. Nah, kita masuk kepada teori terakhir, teori keempat, yaitu agama sebagai teori kebenaran. Nah, seperti yang kita tahu, manusia itu makhluk pencari kebenaran. Nah, salah satunya itu melalui agama. Nah, agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban dari persoalan manusia, baik itu alam manusia ataupun tentang Tuhan. Teori ini mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia mencari dan menentukan kebenaran dalam agama tentang berbagai masalah itu kepada kitab suci. Nah, makanya sesuatu itu dapat dianggap benar jika sesuai dengan ajaran agama ataupun wahyu yang sebagai penentu kebenaran mutlak. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang ukuran kebenaran. Sekarang kita masuk kepada materi klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filsuf muslim itu membagikan ilmu yang ada dua, yang itu ilmu berguna dengan ilmu tidak berguna. Nah, kalau kategori ilmu yang berguna itu ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, logika, kimia, geografi, etika, bersama juga disiplin-disiplin khusus agama. Sedangkan ilmu yang tidak berguna itu seperti ilmu sihir, alkemi, dan numerologi. Secara umum ada 3 basis yang mendasari dalam menyusun secara hierarki ilmu-ilmu mitologis, ontologis, dan etis. Nah, kalau di sini diceritakan bahwa Al-Farabi membuat klasifikasi ilmu secara filosofis ke dalam beberapa wilayah seperti ilmu-ilmu matematis, ilmu alam, ilmu metafisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologi dialektis. Sedangkan Al-Ghazali secara fisiologis membagi ilmu dalam ilmu syariah dan ilmu akiliyah. Nah, Al-Ghazali juga terakhir membagi ilmu disebut sebagai ghair syariah. Begitu juga Qut al-Din membedakan jenis ilmu menjadi ulum hikmi dan ulum ghairil hikmi. Di sini dikemukakan klasifikasi Al-Ghazali yang dimana peletakan dasar filosofis pertama kali yaitu teori iluminasionis dalam arti pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Adapun klasifikasi ilmu syariah dari Al-Ghazali dan ilmu akliyah yaitu yang pertama ilmu syariah. Yang pertama ilmu syariah yaitu ilmu tentang prinsip-prinsip dasar, yaitu ilmu tentang kesaksian Tuhan, tauhid, al-tauhid. Kedua, ilmu tentang kenabian. Ketiga, ilmu tentang akhirat atau ekstologis. Yang keempat, yaitu ilmu tentang sumber pengetahuan religius, yaitu Al-Quran dan sunnahnya primer, ijma dan tradisi para sahabat sekunder. Ilmu ini terbagi lagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ilmu pengantar atau ilmu alat. Yang kedua, ilmu pelengkap terdiri dari ilmu Quran, ilmu riwayat hadis, ilmu ushul fikih, dan biografi para tokoh.
Lalu ada ilmu tentang cabang-cabangnya, yaitu ilmu tentang kewajiban manusia kepada Tuhan, ibadah, ilmu tentang kewajiban manusia kepada masyarakat seperti ilmu transaksi, ilmu tentang kewajiban kontraktual. Lalu ada ilmu tentang kewajiban manusia kepada jiwa dirinya sendiri. Nah, kalau ilmu aklia, dia itu seperti ini: matematika, aritmatika, geometri, astronomi, dan astrologi musik. Lalu ada juga logika, fisika, ilmu alam, kedokteran, metafologi. Terus ada ilmu tentang wujud di luar alam atau metafisika. Adapun dijelaskan dalam ilmu aklianya itu ontologi, yang dimana pengetahuan tentang esensi sifat dan aktivitas ilahi, dan juga pengetahuan tentang substansi-substansi sederhana, dan ada pengetahuan tentang dunia halus. Lalu ilmu tentang kenabian dan fenomena kewalian, ilmu tentang mimpi. Lalu ada teurgi, yang dimana menggunakan kekuatan-kekuatan bumi untuk menghasilkan efek tampak seperti supernatural. Perkembangan ilmu setelah Al-Ghazali itu mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, dikatakan di sini bahwa pemikir ilmu di dunia Islam cenderung kurang rasionalistik dan lebih selaras dengan pandangan Al-Quran. Oleh karena itu, para pemikir dan filsafat sesudahnya mengambilkan peran nalar pada posisi seimbang. Nah, filsafatnya itu ialah filsafat Illuminatois, di mana didasarkan pada pengalaman suprarasional atau iluminasi intelek. Nah, dia memanfaatkan sebaik-baiknya penalaran diskursif. Pemikiran-pemikiran ilmu dalam Islam tersebutlah yang sangat berbeda dengan falsafi Barat. Nah, penyebabnya ialah adanya concern dan penekanan metodologis, ontologis, dan etis yang memiliki kapasitas yang berbeda dan bersifat relatif. Nah, demikianlah bahwa jenis dan bentuk dalam Islam, baik dalam sejarah pemikirannya, wacana yang berkembang bahwa Islam tidak lepas dari wawasan yang kudus, yang merupakan sumber pengetahuannya. Secara umum, ilmu-ilmu yang berkembang dalam sejarah Islam meliputi Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam atau teologi, fikih siyasah atau hukum tata negara, peradilan, tasawuf, tarekat, akhlak, sejarah politik, dakwah Islam, sains Islam, pendidikan Islam, peradaban Islam, perbandingan Islam, kebudayaan Islam, pembarudian Islam, dan pemurnian dalam Islam. Ilmu tersebut berlangsung dan berkembang dan memiliki cabangnya masing-masing. Khususnya pada abad kontemporer, upaya integrasi terus dilakukan untuk mencapai upaya islamisasi ilmu. Islam memandang terdapat hierarki dalam objek yang diketahui dan subjek yang mengetahui. Adanya pengakuan bahwa wawasan yang khusus dan kemudian terjabar secara hierarki ke dalam berbagai keilmuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.